Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Joko Sumarsono selaku Kepala SMA Batik 2 Surakarta, dan yang terhormat Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Kesiswaan, Humas, dan Kurikulum, serta yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 10, 11, dan 12. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Ulun Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, kami akan segera masuk ke inti acara. Kami persilahkan Bapak Joko Sumarsono selaku Kepala SMA Batik 2 Surakarta untuk memberikan paparan materi terkait sosialisasi PTM. Kepada Bapak Joko kami persilahkan. Cek. Terima kasih Bu Evi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Wali Murid, baik kelas 10, 11 maupun kelas 12 SMA Batik 2 Surakarta yang saya hormati, Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, dan Ibu Evi, juga Bu Devi, dan juga Pak Yusuf yang pada kesempatan ini bisa menyertai acara pagi hari ini yang saya hormati pula. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah bersama-sama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin Allah kita semuanya bisa bertemu sekalipun masih dalam virtual meeting Bapak Ibu sekalian, sekalipun masih secara online karena memang situasi dan kondisi masih belum memungkinkan. Rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, kita diberi nikmat Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu wajib bersama-sama kita syukuri. Tidak lupa salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua dari kita yang ikut virtual meeting ini, kemudian juga anak-anak kita, suami, istri, keluarga, sanak saudara, semuanya nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tidak terasa tahun pelajaran 2021-2022 ini sudah berlangsung kira-kira kurang lebih 2 bulan. Tetapi kondisi kita masih dalam situasi pandemi. Sekalipun kota Surakarta itu sudah dinyatakan level 3. Namun demikian dari pemerintah masih juga membatasi untuk pertemuan tatap muka. Nah, pada kesempatan pagi hari ini akan kami sampaikan sedikit penjelasan tentang pertemuan tatap muka atau PTM yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di lingkungan cabang Dinas 7
serta SMP, SD maupun TK dan PAUD di Kota Surakarta. Tetapi yang akan kami sampaikan nanti, Bapak Ibu sekalian, adalah khususnya untuk satuan pendidikan SMA, sekolah menengah atas, baik itu negeri maupun swasta. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum saya matur lebih lanjut tentang PTM, sedikit saya akan matur beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian. Saya memulai dari, mohon maaf Bu Devi bisa ditayangkan untuk slide show-nya. Saya memulai dari penilaian tengah semester. Bapak Ibu sekalian, saat ini anak-anak sedang mengikuti penilaian tengah semester. Ini kebetulan sudah hari ketiga, karena hanya berjalan 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, sekalipun ini melalui daring, sekalipun ulangan ini dilakukan melalui online, tetapi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian bersama-sama, mari kita memantau, mari kita juga ikut mengontrol kepada anak-anak, jangan sampai anak-anak tidak mengikuti PTS. Sekali lagi, jangan sampai anak-anak tidak mengikuti PTS dengan alasan yang tidak jelas. Oleh sebab itu, sekali lagi bersama-sama kita selalu mengawasi anak-anak kita. Kemudian persyaratan untuk mengikuti PTS kemarin sudah disampaikan. Namun kepada Bapak Ibu yang pada saat ini belum bisa melunasi administrasi, mohon kepada Bapak Ibu bisa komunikasi dengan para wali kelas. Kemudian saya nitip kepada Bapak Ibu sekalian, seandainya Bapak Ibu ingin membayar administrasi sekolah, baik itu SPB ataupun biaya tes ataupun pengambilan ijazah bagi anak-anak yang sudah lulus, itu mohon untuk bisa ditransfer melalui bank, kemudian bukti transfernya itu bisa saja dititipkan oleh masing-masing wali kelas. Jangan sampai Bapak Ibu menitipkan secara cash kepada wali kelas. Mohon untuk diingat, jangan sampai Bapak Ibu menitipkan uang pembayaran administrasi sekolah itu cash melalui wali kelas. Lebih baik Bapak Ibu langsung transfer melalui bank, ATM atau apapun, kemudian Bapak Ibu baru menyampaikan tanda bukti tersebut kepada masing-masing wali kelas. Kita doakan mudah-mudahan PTS ini berjalan dengan baik, lancar, dan anak-anak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Adapun nanti ketika anak-anak itu hasilnya kurang memuaskan atau bahkan itu di bawah KKM, mohon Bapak Ibu selalu mengingatkan agar anak tersebut cepat-cepat menghubungi kepada panitia, nanti panitia barangkali akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan terkait dengan nilai yang masih kurang atau di bawah KKM. Tetapi saya minta ya jangan sampai hanya pas KKM. Diusahakan semaksimal mungkin anak-anak nilainya itu rata-rata tetap harus di atas KKM. Sehingga ketika terjadi nilai yang di bawah KKM, sekali lagi mohon secepatnya untuk diatasi. Saya selalu berpesan kepada anak-anak seperti itu. Tujuannya apa? Ketika nanti anak-anak itu membutuhkan nilai di akhir pembelajaran di SMA Batik 2 ini, kebetulan mereka ingin masuk ke kedinasan, itu jangan sampai nanti nilai itu menjadi penghalang, nilai itu menjadi masalah, karena secara administrasi barangkali nilai itu sangat-sangat itu merupakan syarat utama dalam masuk
kedinasan. Itu saya berpesan seperti itu. Sehingga jangan sampai nanti terkesan bahwa sekolah itu menyulap nilai gara-gara anak-anak mau masuk kedinasan tertentu. Oleh sebab itu, mulai saat ini bersama-sama mari kita pantau kondisi akademik daripada anak-anak. Tidak harus peringkat 1, 2, 3. Yang terpenting adalah proses bisa diikuti, tata tertib bisa patuhi dengan baik, kemudian nilai KKM harus diperhatikan, kemudian juga masing-masing mapel itu diusahakan nilainya di atas KKM. Itu tentang penilaian tengah semester yang dilakukan pada saat ini, yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Ibu orang tua kelas 11, lebih khusus lagi kepada Bapak Ibu orang tua kelas 11 yang putra-putrinya kemarin sudah terseleksi untuk mengikuti ANBK. Betul Pak Dadang ya? ANBK itu adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Terus sekalian, ini adalah pengganti daripada UNBK, pengganti daripada Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, ANBK ini tidak seluruh siswa itu mengikuti, hanya saja ini diambil 45 siswa. Ditunjuk oleh pemerintah sebanyak 45 siswa, kemudian di situ ada 5 cadangan. Asesmen nasional itu terdiri dari AKM, asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Kemarin gladi bersih selama 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7 ya Pak ya. Tanggal 6 dan tanggal 7 sudah dilaksanakan di sekolah dan kami mengundang anak-anak sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu sekalian. Artinya kami minta izin kepada Bapak Ibu sekalian apakah diperkenankan atau tidak. Tapi ternyata kemarin semuanya berkenan Bapak Ibu orang tua ya. Nah, semuanya berkenan, hanya saja memang ada beberapa anak yang terpaksa tidak bisa mengikuti gladi bersih ANBK dikarenakan satu, masih di posisi luar kota. Ada yang masih di Tangerang, ada yang masih di mana Pak Dadang? Banjarmasin ya. Jambi juga ada, kemudian banyak sekali. Terpaksa tidak bisa mengikuti Bapak Ibu karena apa? Masih posisi di luar kota dan ANBK ini kebetulan servernya ada di sekolah. Servernya ada di sekolah sehingga itu ketika dilaksanakan dari rumah tidak bisa. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita usahakan agar nanti di dalam tes ANBK itu semuanya bisa ikut. Untuk menuju ANBK, sekolah mengadakan pembimbingan Bapak Ibu. Sekolah mengadakan pembimbingan untuk anak-anak, sekolah mengupayakan kerjasama dengan instansi lain, dengan lembaga lain. Kalau tidak salah ini dengan Ganexa Operation, yang nanti akan membimbing anak-anak untuk menghadapi ANBK. Karena yang punya bank soal itu kebetulan di lembaga-lembaga pendidikan. Kita adakan pelatihan pendampingan selama 6 kali pertemuan. Betul Pak Dadang? 6 kali pertemuan itu 2 kali pertemuan, 1 kali untuk tryout, 2 kali pertemuan, 1 kali untuk tryout. Sehingga pertemuannya 4 kali, tryoutnya 2 kali. Masing-masing anak dikenakan biaya berapa Pak Dadang? 350.000, tetapi Bapak Ibu sekalian, itu semuanya
kami usahakan untuk bisa didanai dari sekolah melalui bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, karena hari ini nanti lembaga akan datang untuk melakukan MOU, kemudian pelaksanaan kalau tidak salah di minggu kedua. Pak Dadang, minggu terakhir. Oh, pelaksanaan untuk pendampingan. Besok, minggu depan. Ya, karena pelaksanaan pendampingan dari lembaga akan dilaksanakan mulai minggu depan, mohon anak-anak untuk bisa dipersiapkan agar mereka bisa mengikuti pelatihan atau pendampingan ANBK tersebut. Kami berusaha semaksimal mungkin agar anak ini bisa didatangkan di sekolah selama pendampingan ANBK. Maka nanti kami pun juga menyampaikan edaran kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya kemarin ditunjuk oleh pemerintah untuk mengikuti ANBK. Kami nanti insya Allah akan menyampaikan surat edaran apakah Bapak Ibu mengizinkan bila mana putra-putra untuk mengikuti pelatihan atau pembimbingan atau pendampingan ANBK di sekolah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saat-saat ini tuh memang sangat-sangat sensitif sekali. Maka kita harus berhati-hati untuk melakukan sesuatu terkait dengan pengumpulan anak-anak. Karena apa? Bagi kami anak-anak, kesehatan anak-anak adalah prioritas nomor 1. Kemudian untuk ANBK itu simulasinya sudah kemarin 1 September, gladi bersihnya itu berapa hari Pak Dadang? 2 hari. Mestinya itu sampai tanggal 7 saja ya. Oh gitu. Berarti ini Bapak Ibu, gladi bersihnya itu ternyata meliputi SMA dan SMK. Berarti itu jadwalnya yang lain itu untuk SMK. Kalau kita kan hanya 6 dan 7. Kemudian pelaksanaan ANBK, ini mohon diperhatikan betul Bapak Ibu, wali murid, wali siswa kelas 11 yang kemarin putra-putrinya ditunjuk oleh pemerintah, bahwa pelaksanaan ANBK itu nanti tanggal 27, 28, 29, dan 30. Betul ya Pak Dadang? Itu selama 4 hari. Mohon jangan sampai 4 hari ini ada yang izin, terkecuali dalam keadaan yang memang benar-benar harus izin. Itu Bapak Ibu terkait dengan ANBK. Nah, sekarang saya mau matur berkaitan dengan pertemuan tatap muka atau PTM di Kota Solo pada umumnya dan khususnya di SMA Batik 2. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok SMA Batik 2 sampai saat ini belum melakukan PTM, belum melakukan tatap muka, sedangkan ada beberapa sekolah lain yang sudah melakukan pertemuan tatap muka. Kepareng matur Bapak Ibu. Saya mulai dari beberapa informasi atau kebijakan dari yang pertama adalah Mendikbud Ristek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset, Ristek, dan juga Gubernur Jawa Tengah, kemudian Wali Kota Surakarta. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu bahwa PTM itu bisa dilakukan di Kota Solo, mengingat Kota Solo itu sudah memasuki level 3. Namun saya matur kepada Bapak Ibu sekalian bahwa PTM itu ada 2 macam. Yang pertama adalah PTM dengan kondisi terbatas atau PTM terbatas. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah simulasi PTM.
Sekali lagi, PTM itu ada PTM terbatas, kemudian ada simulasi PTM. PTM terbatas itu untuk siapa? PTM terbatas itu diperuntukkan sekolah-sekolah yang tempo hari sudah melakukan simulasi PTM. Oke, saya ulangi. PTM terbatas adalah diperuntukkan sekolah-sekolah yang tempo hari sudah melakukan simulasi PTM. Dalam hal ini ada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3. Kemudian simulasi PTM itu untuk siapa? Simulasi PTM diperuntukkan sekolah-sekolah yang tempo hari belum melaksanakan simulasi PTM. Salah satunya adalah SMA Batik 2. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berapa kuota PTM untuk tingkat SMA di Kota Solo ini? Beberapa hari yang lalu, saya mengikuti rapat di cabang dinas wilayah 7 Surakarta. Di sana diputuskan bahwa ada 5 sekolah, yang 2 sekolah negeri, yang 3 sekolah swasta untuk bisa mengikuti PTM terbatas dan simulasi PTM. PTM terbatas itu untuk SMA 1 dan SMA 3. Sedangkan simulasi PTM kemarin Bapak Kepala Cabang Dinas mengatakan, saya kebetulan kan Ketua BKS Bapak Ibu. BKS itu Badan Koordinasi Sekolah Swasta. Nah, saya ditunjuk oleh Pak Kepala Cabang Dinas, Pak Joko, kira-kira swasta mana yang diusulkan. Nah, karena saya ditari seperti itu, saya ya otomatis mengusulkan tempat saya sendiri. Waktu itu saya mengusulkan SMA Batik 2, SMA Batik 1, SMA Santo Yosef, kemudian Regina Pacis, kemudian Al Islam 1, kalau tidak salah, dan SMA Islam Gading. Tetapi Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Cabang Dinas ketika itu kan batik ada 2, ada batik 1 dan batik 2. Mbok ngalah salah satu. Itu. Nah, karena disuruh ngalah salah satu, ya sudahlah, saya yang ngalah, kita yang ngalah. Berarti saat ini yang mengikuti PTM itu 3 sekolah swasta, SMA Batik 1, Santo Yosef, dan Islam. Seperti apa Bapak Ibu simulasi PTM itu? Itu berjalan selama 2 minggu. Aturannya maksimal itu 108 anak yang didatangkan. Tetapi ternyata dari gugus COVID itu membatasi. Dari gugus COVID itu membatasi. Kalau tidak salah hanya 1 kelas. Nah, kemudian seperti apa itu simulasi PTM itu? Itu berjalan selama 2 minggu Bapak Ibu. Setiap hari itu data selalu diupdate oleh tim IT dan selalu dilaporkan ke cabang dinas dan itu selalu diawasi oleh cabang dinas. Beserta Bapak Ibu para pengawas dan juga gugus COVID. 1 minggu kemudian dievaluasi. Evaluasi juga dilaporkan ke cabang dinas. CCTV semuanya dilengkan ke cabang dinas bahkan ke provinsi. Kemudian minggu kedua, akhir dari simulasi, dievaluasi lagi. Jadi PTM ini baik yang terbatas maupun yang simulasi itu berjalan selama 2 minggu. Ketika selama 2 minggu tidak terjadi masalah, lancar, ya, tidak ada kendala dan sebagainya, maka tahap berikutnya
Ya. Tahap yang kedua, kuotanya akan ditambah. Tetapi bila mana terjadi kasus, maka PTM akan dihentikan. Sekali lagi, bila mana itu lancar, tidak ada kendala, semuanya beres, nanti PTM di tahap kedua itu akan ditambah. Kapan PTM tahap 2? Ya mestinya setelah tahap 1 selesai. Dan itu harus ada rekomendasi dari tim gugus COVID dan juga dari kepala cabang dinas. Dari cabang dinas wilayah 7. Nah, kemudian ketika nanti tahap 2 juga lancar dengan berbagai macam laporan tadi, dengan berbagai macam dokumentasi tadi, ya, nanti dilanjut ke tahap 3. Tahap 3 selama 2 minggu ke depan lagi. Kemudian pertanyaannya, Badik 2 kapan? Badik 2 ini sudah menyampaikan proposal simulasi. Bahkan dulu sudah menyampaikan proposal simulasi. Nah ini kita tinggal nanti menunggu informasi dari gugus COVID dan cabang dinas. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, sekolah sudah menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pertemuan tatap muka. Kita tentunya semuanya berdoa, mudah-mudahan pertemuan tatap muka ini secepatnya bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun, anak-anak sehat, gurunya sehat, karyawannya sehat, semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian apa tuh Bapak Ibu yang harus disiapkan untuk pertemuan tatap muka ini? Tempo hari saya juga mengikuti rapat koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka di cabang dinas tanggal 30 Agustus, sudah cukup lama ya, 1 minggu yang lalu. Itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bila mana kita akan melakukan pertemuan tatap muka. Ya, pada dasarnya bahwa semuanya harus siap. Ya, semuanya harus siap. Siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap anaknya, siap orang tuanya. Jadi sekali lagi semuanya harus siap. Daerahnya siap. Nah, kalau daerahnya kan kebetulan kita sudah next Mbak Dewi. Kebetulan kita sudah masuk di level 3. Artinya apa? Tatap muka sudah diperbolehkan. Siap sekolahnya, artinya apa? Sekolah harus menyiapkan segala sesuatu, termasuk infrastruktur, kesehatan gurunya, kesehatan karyawannya, kondisi lingkungan sekolah yang harus bersih, ruang kelas yang harus dibersihkan dan disemprot, kemudian hand sanitizer untuk anak-anak, kemudian termogan, kemudian masker, pokoknya semuanya harus dipersiapkan. Kemudian gurunya semuanya diyakinkan harus sudah divaksin. Dan alhamdulillah SMA Batik 2 ini semua guru sudah divaksin. Semua guru. Semua tinggal 3 itu. Sampun semua, gitu. Sampun semua divaksin. Nah, ketika ada yang belum divaksin itu karena mungkin pada saat mau divaksin itu ada sesuatu. Mungkin tensinya tinggi. Ya. Tensinya tinggi. Mikir cicilannya juga tinggi ya, akhirnya tensinya tinggi. Ada rasa takut. Belum itu Mbak Devi, masih slide sebelumnya. Ada rasa takut, cemas, was-was dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk divaksin. Itu bisa saja ditunda. Kemudian siap orang tuanya, ya Bapak Ibu juga harus siap ketika harus mengantar anak-anak, ketika harus menjemput anak-anak. Ada pertanyaan, bagaimana nanti kalau saya sih mengantar bisa, tetapi saya sendiri kan
juga bekerja, sehingga kan tidak bisa menjemput anak, begitu Bapak Ibu. Ya nanti sekolah akan mengupayakan Bapak Ibu. Sekolah akan mengupayakan. Nah kalau anak harus naik sepeda motor sendiri, pastikan bahwa itu tidak boncengan. Oke? Dipastikan bahwa anak tersebut tidak boncengan. Karena apa? Kontak fisik itu tidak diperbolehkan. Berikutnya Mbak Devi. Nah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama PTM itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Untuk sekolah, itu lingkungan sekolah itu harus bersih. Insya Allah Bapak Ibu sekali lagi kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian titik antar jemput bagi siswa yang diantar dan dijemput. Itu kita nanti tentukan titik antar dan titik jemput. Karena apa? Ini adalah untuk menghindari adanya kerumunan. Kemudian sanitasi sekolah. Pasti itu Bapak Ibu. Hand sanitizer kami siapkan di setiap titik. Kemudian termogan kita siapkan. Begitu anak datang nanti dicek suhunya dulu Bapak Ibu. Dicek suhunya, kemudian baru nanti anak-anak itu cuci tangan. Cuci tangan setelah itu baru masuk kelas. Berikutnya bahwa cadangan masker itu pasti kami siapkan. Cadangan masker itu kami siapkan. Yang tidak kami siapkan adalah makan pagi, Bapak Ibu. Karena memang tidak diperbolehkan kantin buka. Kantin harus tutup dan anak-anak harus membawa makanan sendiri dari rumah dan tidak boleh tukar-tukar makanan dengan temannya. Kemudian jarak tempat duduk itu diatur sedemikian rupa. Ya, aturannya adalah 1,5 meter. Jika nanti di dalam satu kelas itu barangkali isinya hanya separuh dari kuota. Taruh kata misalnya kuota 36, sehingga nanti dalam satu kelas itu isinya hanya 36 dibagi 2 itu berapa? 18 anak, kurang lebih seperti itu. Berikut Mbak Dewi. Nah, kemudian yang harus juga diperhatikan oleh sekolah itu banyak sekali Bapak Ibu. Ini memang harus kami perhatikan betul ini. Gagang pintu saja yang dipegang oleh anak-anak masuk atau Bapak Ibu guru itu semuanya harus dibersihkan, harus disemprot dengan hand sanitizer. Kemudian tidak ada kantin, disiapkan UKS dan petugasnya. Tidak PTM pun hari-hari biasa pun UKS disiapkan kok, petugas UKS juga disiapkan. Cuman untuk saat ini kantin ditutup, tidak ada kantin. Dan untuk sementara waktu Bapak Ibu, tidak ada upacara bendera dan tidak ada ekstrakurikuler. Terlebih-lebih ekstrakurikuler yang riskan untuk bersentuhan secara fisik. Okay? Seperti apa itu, futsal, sepak bola, bola voli, dan yang lain-lain. Kemudian juga sekolah akan menyiapkan tempat khusus untuk menampung barang-barang dari luar. Barang-barang dari luar ya mesti kita cek dengan baik. Kita cek dengan hati-hati, kita cek dengan sesama. Sekolah tidak menyediakan tempat bermain atau tempat berkumpul. Ya, sekolah tidak menyediakan tempat bermain atau tempat berkumpul. Dan jika terjadi kasus aktif, ya, misalnya ada, naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak, misalnya ada yang kena gitu, langsung PTM saat itu juga dihentikan. Tetapi kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada satupun dari warga sekolah, termasuk Bapak Ibu semuanya tidak ada yang kena. Amin. Lanjut. Bagi orang tua Bapak Ibu, mohon untuk bisa diperhatikan. Orang tua memastikan peserta didik sebelum berangkat sekolah itu dalam keadaan sehat. Memakai seragam bersih, sudah sarapan dan membawa bekal makan minum dari rumah. Bapak Ibu, PTM ini hanya berlangsung selama
2 jam. Oke, 2 jam. 1 jamnya hanya 30 menit. Jadi praktis di sekolah itu hanya 2 jam. Terpaksanya anak-anak itu ngampet 2 jam belum sarapan janjane kan nggih kuat. Ning karena aturan seperti itu ya sebaiknya kita patuhi. Kondisi sehat, pakai masker, pakai seragam bersih, dan sebagainya. Orang tua memastikan peserta didik berangkat ke sekolah sudah bermasker. Loh, kalau lupa Pak, nanti di sekolah disiapkan. Oke. Andaikan terpaksanya lupa, sekolah menyiapkan masker cadangan. Kemudian anak membawa tisu, membawa hand sanitizer sendiri, dan menggunakan face shield. Kemudian orang tua mengantar peserta didik ke sekolah berhenti pada titik penurunan yang ditentukan sekolah. Itu tadi saya matur bahwa titik antar dan titik jemput itu nanti kami akan tentukan. Ini bagi anak-anak yang diantar oleh orang tua. Tetapi bagi anak-anak yang ingin naik motor sendiri dipastikan itu tidak berboncengan. Dan setelah itu dipastikan bahwa pelajaran selesai, anak-anak harus pulang, tidak boleh kemana-mana. Ditakutkan nanti kalau anak-anak sehabis pulang itu main sama teman-temannya terjadi terjadi kerumunan. Berikutnya orang tua peserta didik tidak berkumpul atau bergerombol saat mengantar maupun menjemput di titik penurunan atau penjemputan. Nah, saya yakin orang tua sudah pirsa masalah ini, ya. Jadi tidak mungkin orang tua akan bergerombol, orang tua akan berkerumun ketika menjemput maupun mengantar. Orang tua menjemput peserta didik tepat waktu untuk menghindari penumpukan peserta didik di titik penjemputan. Tadi saya matur, Pak, kalau saya sih nganter bisa. Tetapi setelah nganter kan saya harus kerja dan tidak bisa menjemput. Terus bagaimana Pak? Ya kalau misalnya salah satu orang tuanya ada yang bisa menjemput, ya lebih baik dijemput orang tuanya. Tetapi Bapak Ibu, terpaksanya terjadi seperti itu, insya Allah nanti sekolah akan mengusahakan. Mengusahakan bagaimana? Ya kita antar sampai rumah. Oke. Tidak diperkenankan untuk naik angkutan umum. Tidak boleh. Sekali lagi tidak diperkenankan untuk naik angkutan umum. Untuk orang tua yang terpaksa harus masuk ke lingkungan sekolah atau ada urusan dengan pihak sekolah, wajib memakai masker, cek suhu. Nah, semuanya sudah jelas Bapak Ibu, yang berjalan selama ini memang seperti itu. Ketika ada orang tua datang ke sekolah, orang tua itu sudah pasti memakai masker, pasti dicek suhunya, dan juga dipersilakan untuk cuci tangan. Orang tua mengingatkan putra-putrinya untuk segera berganti pakaian dan mandi sesampai di rumah. Jadi, ya Pak, Bu, kita melayani anak-anak seperti anak-anak TK lagi. Ayo dan ganti pakaian, ya wije bersih, habis itu bubuk. Ya memang kondisinya baru seperti ini Bapak Ibu sekalian. Berikut, lanjut. Banyak sekali Bapak Ibu poin-poinnya, dan saya yakin Bapak Ibu poin-poin ini sebenarnya sudah kita lakukan. Ya, sudah kita lakukan. Yang terpenting ini saya cuplik beberapa poin saja Bapak Ibu. Di nomor 9 itu ada peserta didik tidak diperkenankan berbagi makanan. Ini harus diingatkan. Ya. Peserta didik tidak diperkenankan berbagi makanan, berbagi minuman, termasuk peralatannya. Mereka harus membawa sendiri-sendiri dari rumah dan tidak boleh tukar-menukar alat makan maupun tidak boleh berbagi makanan. Peserta didik harus menghindari kontak fisik
langsung, kontak fisik langsung. Artinya apa? Boten entuk salaman, boten entuk cium tangan. Cium tangan biasanya kan dengan Bapak Ibu guru, boten entuk. Kemudian dengan temannya juga tidak boleh bersalaman. Oke. Pokoknya dihindari kontak fisik secara langsung. Kemudian setelah selesai KBM, setelah selesai kegiatan belajar mengajar, peserta didik wajib langsung pulang tanpa harus berkerumun di halaman atau di luar sekolah. Itu nanti kami akan menyiapkan Bapak Ibu, kami akan menyiapkan tim pemantau. Tim pemantau. Jadi begitu selesai, anak-anak dipastikan harus pulang. Dan barangkali nanti harus ada koordinasi dengan orang tua. Pak, Bu, ini Ananda sudah nyampe rumah apa belum? Nah, itu akan selalu kami pantau. Nah, untuk guru dan karyawan bagaimana Bapak Ibu? Matur sekali lagi bahwa Bapak Ibu guru dan karyawan ini semuanya insya Allah sudah divaksin. Dan ketika PTM itu berlangsung, Bapak guru, Ibu guru, dan karyawan semua yang melayani anak-anak harus dalam kondisi sehat. Harus dalam kondisi sehat. Artinya dalam kondisi sehat itu sebenarnya sudah terintegrasi. Ketika dicek suhunya sudah normal. Kemudian juga ngagem masker, kemudian cuci tangan, dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, barangkali untuk sosialisasi pertemuan tatap muka pada pagi hari ini, kemudian yang kami harapkan Bapak Ibu bersabar untuk menunggu kapan Batik 2 nanti akan segera dilaksanakan. Itu nanti kami masih menunggu informasi dari gugus COVID dan dari cabang dinas. Mudah-mudahan bisa secepatnya untuk dilaksanakan. Terakhir saya mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu wali kelas 11 yang anaknya ditunjuk oleh pemerintah untuk mengikuti ANBK. Monggo, nanti kami selalu menginformasikan segala sesuatu terkait dengan ANBK kepada anak-anak. Monggo, Bapak Ibu turut serta untuk bisa memantau. Mungkin dari itu, barangkali kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, monggo kami persilahkan. Untuk sementara waktunya kami kembalikan kepada Bu Evi. Monggo. Terima kasih untuk pemaparan materi dari Bapak Joko Sumarsono. Beberapa poin yang bisa kami garis bawahi bahwa sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait PTM untuk putra-putri kelas 10, 11, 12. Dan untuk bantuan Bapak Ibu di rumah, untuk senantiasa memantau siswa dalam mengikuti PTS yang saat ini tengah berlangsung, dan juga untuk senantiasa mengingatkan siswa yang ditunjuk ANBK untuk bisa mengikuti Suara mudeng ini. Dulu. Baiklah Bapak Ibu, tadi pemaparan dari Bapak Joko terkait persiapan PTM. Monggo jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Pertanyaan bisa open mic langsung dari Bapak Ibu terkait PTM, PTS ataupun kegiatan Bu ANBK. Evi,
untuk menyingkat waktu, di situ kan ada beberapa pertanyaan melalui chat. Oh ya. Betul ya? Nggih. Tolong pertanyaan melalui chat atau informasi atau apapun itu melalui chat, tolong dibacakan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama-sama. Nggih, baik Bapak. Untuk pertanyaan pertama, Amalia. bagaimana cara sekolah mengontrol bahwa tidak ada kasus aktif di sekolah? Apakah akan ada rapid test secara berkala terhadap guru dan murid? Monggo Bapak, kami persilahkan menjawab. Bagaimana cara sekolah untuk memastikan bahwa tidak ada kasus COVID gitu ya? Ya, di sekolah. Bapak Ibu, kita bicara PTM ini kan jumlahnya terbatas, barangkali hanya satu kelas. Okay? Nah, kemudian caranya bagaimana untuk memastikan bahwa anak-anak itu tidak ada kasus? Yang pertama, kita kawal betul bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat. Begitu datang, anak-anak itu langsung dicek suhu. Ketika cek suhunya itu di atas 38 ya, 38, itu maka secepatnya akan kita antisipasi. Setelah itu, ya mudah-mudahan tidak ada ya. Setelah itu anak-anak baru cuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer yang disediakan oleh sekolah. Itulah yang kami lakukan. Kemudian ketika nanti ada tanda-tanda, maka kami akan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Dalam hal ini kita sudah melakukan kerjasama dengan Puskesmas Purwosari. Ya, Puskesmas di Purwosari dan juga Rumah Sakit Panti Waluyo. Sehingga nanti ketika terjadi kasus, maka tindakan dari sekolah secepatnya akan kami komunikasikan dengan pihak puskesmas maupun pihak rumah sakit. Tetapi untuk mengetahui ada dan tidaknya, yang bisa kami lakukan adalah seperti yang ada dalam protokol kesehatan. Mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu apa itu? Ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya bukan kedua, Pak. Kalau anak yang belum vaksin, kalau anak yang belum dapat vaksin di sekolah, Mbak. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau anak yang belum dapat vaksin di sekolahan gimana, Pak? Apakah ada vaksin lanjutan? Soalnya saya masih belum dapat. Bapak Ibu, vaksin daripada anak-anak itu adalah penunjukan dari Kota Surakarta. Betul Pak Arif? Melalui cabang dinas. Cabang dinas itu nanti menentukan kuota daripada masing-masing sekolah. Kemudian alhamdulillah di SMA Batik 2 ini kuota pertama 50. Sudah divaksin, sejumlah anak-anak 50 sudah divaksin. Kemudian kuota berikutnya, kalau tidak salah 2 hari yang lalu Pak Arif. Ya. 2 hari yang lalu kuotanya ditambah menjadi 150. Sehingga sampai saat ini anak-anak kita yang sudah divaksin sebanyak 200 anak. Nah bagaimana yang belum? Kita nunggu informasi dari pemerintahan Kota Surakarta dan dari cabang dinas. Insya Allah nanti akan mendapat jatah. Karena untuk vaksin mandiri kayaknya belum ada Bapak Ibu. Nah syukur-syukur putra-putri Bapak Ibu ada juga undangan dari tempat lain. Misalnya dari instansi lain. Tetapi kita selalu memantau Bapak Ibu. Dan itu nanti setiap sekolah jatahnya itu berbeda-beda. Kita tunggu saja, nanti mudah-mudahan secepatnya ada informasi dari pemerintahan Kota Surakarta
agar anak-anak bisa secepatnya divaksin. Karena apa? Sekarang tidak mensyaratkan lagi bahwa anak tersebut harus berdomisili di Kota Surakarta. Dari manapun bisa selama itu menjadi siswa di wilayah Surakarta. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya kita menunggu informasi dari kota. Apakah siswa masuk perlu surat antigen, Bu? Ini yang ditanya Bu. Tidak apa-apa. Tidak perlu Bapak Ibu, tidak ada persyaratan dari pemerintah yang mengharuskan anak masuk harus menggunakan apa itu surat antigen. Tidak. Tidak. Yang terpenting anak tersebut sehat. Ada lagi Pak. Oh gitu. Ada berikutnya. Anak saya belum bisa naik sepeda sendiri, diajari toh Bu. Anak saya belum bisa naik sepeda sendiri dan karena orang tua ada kendala untuk mengantar maupun menjemput dan rencana mau naik Gojek, bagaimana solusinya? Ibu atau Bapak ini yang tanya. Ya, Ibu. Ya, ada kendala. Orang tua tidak bisa mengantar dan tidak bisa menjemput. Bagaimana kalau naik Gojek? Ya diperbolehkan naik Gojek. Yang terpenting tidak boleh naik angkutan umum, Bapak Ibu. Dan tolong dipastikan Gojeknya itu juga sehat. Nah, gimana Pak cara mengetahui kalau Gojeknya sehat? Nah, kalau perlu suruh cek suhu dulu. Oke. Kemudian juga Gojeknya itu komplit pakai masker, syukur hand sanitizer, dan intinya bahwa Gojeknya dipastikan sehat. Kita harus hati-hati untuk itu Bapak Ibu. Nah, tadi sudah ada jawaban ini ya, ada pertanyaan berikutnya. Anak saya apa bisa vaksin kalau nggak punya KK KTP Solo? Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa sekarang tidak ada persyaratan harus KTP atau KK Solo. Selama itu menjadi siswa di Kota Surakarta, insya Allah nanti bisa divaksin. Kata Ibu, sama ya. Assalamualaikum. Anak saya domisili di Sukoharjo. Oh sama-sama, sama sudah terjawab. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini kita buka secara open mic, itu kayaknya ramai sekali. Maka tolong melalui chat saja. Melalui chat saja. Masih ada Bu Dewi? Cukup? Oke, Bapak Ibu, kalau memang ini dirasa cukup dan kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan, tolong nanti disampaikan ke admin sekolah saja dan insya Allah kami akan jawab. Secepatnya akan kami jawab. Dan mudah-mudahan satu, anak-anak dalam waktu dekat ini semuanya sudah divaksin. Meskipun kita harus nunggu antrian. Yang kedua, mudah-mudahan anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat, termasuk Bapak Ibu sekalian, dan juga Bapak Ibu guru, karyawan, semuanya, dan lingkungan diusahakan selalu sehat. Dan yang terpenting mudah-mudahan juga PTM ini segera bisa terrealisasi. Ibu dan Bapak, mungkin sosialisasi PTM dari SMA Batik 2 kami cukupkan sekian dulu. Tidak menutup kemungkinan kami juga melayani pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan PTM nanti melalui admin boleh. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir bersama-sama kami mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kondisi ini secepatnya bisa dinormalkan kembali sehingga kita juga bisa beraktivitas dengan normal kembali.
Terima kasih. Untuk itu waktunya saya kembalikan kepada Bu Evi dan Bu Devi selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan sudah kami jawab dan jika memang ada pertanyaan yang masih ingin Bapak Ibu tanyakan bisa menghubungi nomor admin atau ke wali kelas masing-masing ya. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti dengan maksimal dengan baik. Saya akhiri sosialisasi PTM SMA Badik 2 Surakarta. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.